Shalom kasih Kristus, sudahkah hari ini kita semakin mengenal Allah? Allah akan sulit dikenal oleh kita bila kita hidup dalam daging. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Hari ini mari kita bawa hidup dan kerohanian kita untuk semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga roh kita semakin memiliki kepekaan akan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu inilah kami semakin mengenal Engkau, sehingga hidup rohani kami semakin hari semakin terus dibawa lebih peka lagi akan hadirat-Mu Tuhan. Dengan demikian kami semakin lebih lagi mengenal Engkau. Tuhan, tuntun kami agar selama dan sepanjang hidup yang kami jalani dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan, senantiasa memiliki satu kepekaan roh yang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin kami peka akan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat dituntun, dipimpin kehidupan rohani kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hidup dalam roh. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kekasih Kristus, sebagaimana Alkitab katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, dan itu merupakan pribadi di mana kita dapat mengenalnya. Apakah kita mengetahui atau mengenal Allah sesuatu yang mungkin? Jawabannya sangat mungkin. Sesungguhnya Alkitab berbicara dengan sangat jelas bahwa kita sebagai manusia dapat mengenal Allah yang maha besar dan maha segalanya. Faktanya, Tuhan berusaha keras untuk menjalin hubungan secara pribadi dengan manusia. Lalu, bagaimana caranya manusia dapat mengenal Allah? Mengenal Allah bukan menggunakan cara kita. Sekalipun kita berusaha keras, apabila pribadi Allah tidak membuka diri, maka sekeras dan sepintar apapun kita tidak akan mungkin dapat mengenal Allah. Kalaupun manusia dapat menjelaskannya, itu hanya menurut pandangan manusia itu sendiri. Dan bagaimana mungkin manusia dapat menjelaskan bila pribadi Allah tidak menyatakan atau membuka diri untuk dipahami? Kekasih, penting untuk dipahami oleh kita sebagai manusia bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan dan merupakan satu-satunya sumber pengetahuan dirinya yang disingkapkan pada kita, di mana kita dapat memiliki pengenalan tentang Dia, dan itu dinyatakan dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari dan merenungkan apa yang telah Dia ungkapkan kepada kita dalam firman-Nya. Satu-satunya cara kita dapat mengetahui sesuatu tentang Tuhan adalah jika Tuhan memberitahu kita. Memang benar, kita tidak bisa menemukan kebenaran ini sendirian, dan Alkitab mengungkapkan kebenaran tentang Allah bila kita hidup dalam roh. Mengapa kita harus hidup dalam roh untuk mengenal Allah? Karena Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tercatat dalam Yohanes 4 ayat 24. Alasan seperti inilah kita sebagai orang Kristen dibawa untuk hidup dalam roh. Bahkan tidak berhenti sampai di sini. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kekasih Kristus, bila kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Tercatat dalam Roma 8 ayat 14. Kekasih, orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh tidak akan mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Galatia 5 ayat 17. Dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam surat-surat Rasul Paulus, orang yang hidup dalam daging adalah ciri dari orang yang mengarahkan kehidupannya berfokus pada kepentingan diri sendiri. Sedangkan orang yang hidup dalam roh adalah ciri dari orang yang hidupnya bersandar pada Tuhan dan sekaligus mengarahkan kehidupannya seperti yang Tuhan kehendaki.
begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka tentunya sudah seharusnya itu semua membuat kita bersedia menerima tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Untuk menemukan jawabannya, kita bisa menggali lagi lebih dalam tentang apa yang sebenarnya Roh Kudus kerjakan di dunia ini. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Selanjutnya Rasul Paulus memerintahkan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Hidup oleh Roh menjadi begitu menarik perhatian kita. Apa sebenarnya yang Paulus maksudkan dengan hiduplah oleh Roh? Jika kita lihat bagian ayat yang lain, sebenarnya yang Paulus maksudkan dengan hiduplah oleh Roh adalah dengan menjauhkan diri dari keinginan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19-21. Kekasih, hidup dalam Roh menjadi penting sekali bagi kita sebagai orang Kristen karena Allah yang adalah Roh berkehendak agar manusia dapat mengenal dirinya yang adalah Roh melalui Roh. Sebab Allah yang adalah Roh tidak akan dapat berkomunikasi dengan baik bila manusia hidup dalam daging. Melalui hidup dalam Roh, Allah pun berkehendak agar manusia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup tidak dapat dibatasi seperti daging yang dibatasi dengan ruang, jarak, alam, dan sebagainya. Sedangkan Roh tidak ada batasannya. Demikian hendaknya kita sebagai umat tebusannya dengan hidup dalam Roh, kita dalam menghadapi permasalahan mampu melaluinya karena Roh. Kita harus menyadari bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah vital, sehingga kita harus menerima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita agar kita hidup oleh Roh yang mengarahkan kita untuk mengenal Allah. Dan bila hidup dalam Roh, maka kita pun akan menghasilkan buah Roh. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh mencelikkan mata rohani kami agar kami memacu iman kami untuk hidup di dalam Roh, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan hidup kami dibawa untuk melampaui perkara-perkara dunia yang terbatas. Engkau berkehendak untuk membawa kami karena Engkau telah melakukan, dan Engkau adalah pribadi yang tak terbatas karena Engkau adalah Roh. Demikian juga Engkau menuntun kami agar kami hidup di dalam Roh, supaya kehidupan kami tidak dibatasi dengan keadaan-keadaan dunia. Tuhan, hari ini kami dicelikan bahwa kami dibawa untuk hidup di dalam Roh, karena Engkau ingin membawa kami untuk semakin terbang tinggi, mampu mengatasi segala persoalan dan masalah yang kami hadapi ketika kami menjalani keimanan kami, di mana terkadang ada banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Maka dari itu, Tuhan membawa hidup rohani kami semakin tinggi, hidup di dalam Roh, supaya kami mampu menghadapinya. Tuhan, terima kasih karena firman Tuhan hari ini sangat memberkati kehidupan rohani kami. Kami bersyukur, maka dari itu Tuhan mampukan kami melakukannya saat Tuhan membawa kami untuk terus dituntun hidup di dalam Roh. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like,
share, dan subscribe.